تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal orang banyak ya. Iya, apa jadi suaranya pelan amat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini ataupun yang tidak sempat hadir ataupun yang baru niat mau hadir ataupun yang udah berhenti ngaji, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam hari ini, di malam Isnin, kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majlis taklim kita ini. Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadir dan duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, terlebih dahulu sebelum kita bahas apa yang akan kita bahas dan kita kaji pada malam hari ini, kita doakan guru kita yang masih ada di Jogja belum sampai ke sini, mudah-mudahan senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan sampai ke tempat kita ini, dan mudah-mudahan di malam Senin yang akan datang beliau sudah mengisi pengajian kita ini. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan memuliakan Allah, ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha ta'ala katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dzalika. Ada satu riwayat yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis ini adalah hadis kursi. Innallaha ta'ala katabal hasanati was sayyi'at. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala katabal hasanati was sayyi'at. Allah akan terus mencatat al hasanat was sayyi'at,
kebaikan yang kita lakukan dicatat, begitu juga kejelekan yang kita kerjakan dicatat. Baik buruknya kelakuan kita, baik buruknya perbuatan kita tidak akan lepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Summa bayyana dzalika, kemudian Allah jelaskan hal seperti itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Sekali lagi, bahwa sepak terjang perbuatan kelakuan kita apapun jenisnya, hasanat atau sayiat, baik atau buruk, itu pasti dicatat sama Allah, pasti ada catatannya. Jadi dalam kehidupan ini apa yang kita lakukan selama kita hidup ini ada catatannya semua, dan itu tidak akan pernah lepas. Nah, faman hamma bihasanatin, jika ada seseorang yang baru ingin doang, baru kepengen doang, jadi belum dilaksanakan, baru hamma saja, baru ada sebuah keinginan. Nah, jika ada seseorang yang ingin berbuat baik, falam ya'malha, tapi belum diamali, baru kepengen doang. Contoh, kata yang kagak ngaji nih, kata yang kagak ngaji. Ntar habis maghrib gua mau ngaji ke Masjid Jami Al-Maghfirah, falam ya'malha, tapi pada kenyataannya dia nggak ngaji, baru keinginan saja ingin berbuat baik. Dan ini bisa kita tafsirkan perbuatan apa saja yang sifatnya baik. Jika ada seseorang yang berkeinginan ingin berbuat baik, falam ya'malha, tapi perbuatan baik itu belum ia kerjakan, belum ia lakukan, kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah, maka baru keinginan saja itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dicatat satu kebaikan. Baru kepengen doang, baru kepengen berbuat kebaikan, belum dikerjakan kebaikan itu sudah mendapatkan satu pahala. Makanya rajin-rajin berkeinginan untuk berbuat baik. Tapi jangan dibakal main. Jangan dibakal main cuma kepengennya doang tapi nggak dilakonin. Misal doang. Misal saya PRW, misal saya RT 06, misal saya RT 0 berapa lagi ya? 08. Kata saya sebagai RW, kata saya sebagai RT, ntar habis maghrib malam Senin gue mengaji udah, besok ketemu lagi hari Minggu sore, ntar malam Senin gue mengaji tapi kagak ngaji nggak ngaji, kalau itu bakal main namanya itu mah. Ini mah kita berkeinginan berbuat baik tapi belum bisa kita lakukan, dan uzurnya bukan uzur yang sembarangan. Ntar malam Senin gue mengaji kata Pak RW nih, RW 09, ntar malam Senin gue mengaji tapi barengan lagi sama lomba karaoke, sama lomba apa, kan gitu, akhirnya terhalang. Nah, kalau yang begini mah Allah nggak catat satu kebaikan, enggak. Kenapa? Karena keinginannya dibakal main. Saudara malam Senin niat mau ngaji, pas waktunya malam Senin ada halangan, padahal saudara udah hamma, udah berkeinginan berbuat baik untuk hadir duduk di majelis taklim, tapi tiba-tiba ada halangan. Akhirnya keinginan berbuat baik itu terhalang, tidak jamaah lakukan. Maka yang seperti itulah yang akan mendapat hasanah kamilah, yang akan mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Nah, untuk itulah berupayalah
berusahalah di dalam jiwa kita ini, di dalam hati kita ini untuk senantiasa berkeinginan berbuat baik walaupun kita belum bisa melakukan. Maka sesungguhnya satu keinginan kita berbuat baik itu sudah dicatat sama Allah hasanatan kamilatan, sudah dicatat satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asyara hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsirah. Jika ada seseorang yang berkeinginan untuk berbuat baik, fa'amilaha, kemudian keinginannya itu dia aplikasikan, keinginannya itu untuk berbuat baik dia laksanakan, kataballahu lahu indahu asra hasanatin, maka Allah akan catat perbuatan baiknya itu dengan 10 kebaikan. Satu perbuatan baik Allah ganjar, Allah balas dengan 10 kebaikan. Ila sab'in ma'ati di'bin, sampai Allah balas kebaikan yang kita lakukan yang hanya cuma 1 kali itu, Allah balas sampai 700 kali lipat. Ila adhafin kasiratin, sampai berlipat-lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lah yang akan menghendaki membalas dengan berlipat ganda sesuai dengan kehendaknya. Contoh yang paling enak, jamaah saudara tadi habis asar atau setengah 6, dalam hati saudara, dalam diri saudara, dalam jiwa saudara ada hamma, ada keinginan untuk berbuat baik. Kemudian jamaah aplikasikan, jamaah buktikan keinginan saudara untuk berbuat baik itu saudara lakukan. Akhirnya sebelum atau sesudah maghrib jamaah sudah ada di sini. Bisa asar, ntar gua kalau nggak ada halangan apa-apa gua mengaji di Masjid Jami Al-Maghfirah. Pas sebelum maghrib atau sesudah maghrib jamaah sudah ada di sini nih untuk hadir duduk di majelis taklim. Maka kebaikan, satu kebaikan yang saudara lakukan, balasannya itu yang pertama asra hasanat, 10 kali lipat, sampai kepada sub'umi'ati di'fin, sampai kepada 700 kali lipat kebaikan yang Allah akan berikan. Sampai kepada apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha, sampai sekehendak Allah, Allah mau berikan berapa saja. Inilah keuntungan jamaah hadir ke majelis taklim. Jamaah ingin berbuat baik, mau hadir ke majelis taklim, kemudian jamaah aplikasikan, jamaah buktikan, dan jamaah hadir ke majelis taklim pada malam hari ini, maka kebaikan dan ganjaran yang Allah berikan kepada jamaah dari setiap individu yang ada pada kita ini, yang ada pada diri kita ini, bahwa balasannya 10 kali, 700 kali, sampai Allah balas beribu-ribu kali pahala yang jamaah dapat. Kira-kira enak nggak ini? Hah? Bis maghrib datang ke masjid, kalau yang sebelum maghrib apalagi sholat berjamaah. Lihat, saudara duduk di masjid iktikaf, dapat pahala. Saudara hadir ke majelis taklim bersilaturahmi satu dengan yang lainnya, berpahala. Saudara ngaji dengerin nasihat agama, berpahala. Nanti lagi saudara sholat berjamaah, waduh berapa kali kebaikan. Satu kebaikan saja 10 kali lipat, 700 kali lipat, sampai wallahu yudha'ifu liman yasha, sampai Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Artinya pada malam hari ini jamaah mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira untung nggak? Untung. Tapi kalau kayak RW kagak ngaji, RW 09 kagak ngaji, RT 06 kagak ngaji, RT 08 kagak ngaji, RT 0 berapa lagi nih? Kalau kayak mah jeblos aja ini. 05 ada. 07 ada. 05 ada. Nah, kalau 01 nggak ngaji, perempuan, tri namanya, nggak apa-apa tuh, ada 9. Nah, bayangkan. Kagak dapat saudara.
RW kagak dapat, RT 06 kagak dapat, 08 kagak dapat, pokoknya yang kagak ngaji kagak dapat pahala malam ini. Tapi buat kita yang pada malam hari ini duduk hadir di majelis taklim, berlipat-lipat ganda pahala yang kita dapatkan. Kira-kira enak nggak? Kira-kira Senin depan mau ngaji lagi nggak? Ajak yang lainnya, jangan kita doang dapat pahala. Ini ketika saya nyebut-nyebut nama RW, saya berharap RW ngaji, gitu. Berharap RW itu ngaji, RT itu ngaji, biar bareng-bareng. Contoh saya nih, saudara, saya nih pribadi saya. Misalnya saya seorang lurah, kemudian kepada warga saya, kata saya sebagai seorang lurah, ayo warga, kalau malam Senin kita ngaji di Masjid Jami Al-Maghfirah rame-rame. Kemudian lurahnya nggak pernah ngaji. Kira-kira ajakannya ke warga didengerin nggak itu? Dipakai nggak? Kagak. Kata warga, ya kalau lurah juga kagak pernah ngaji, ngajak-ngajak saya ngaji. Sama. Akhirnya sekarang apa? Pak RW juga nih, Pak RW 09 nggak bisa ngajak warganya untuk ngaji malam Senin. Dibalikin sama warganya, ya Pak RW juga nggak pernah ngaji, nggak pernah kelihatan kalau malam Senin. Gimana ngajak saya? Yang enak makan saudara, yang enak nih, kita ngikutin program RW, gitu. Dipimpin kita sama RW di dunia ini, ketika di akhirat nanti kita dituntun. Kita rame-rame dituntun sama RW masuk ke surga. Yang saya khawatirkan di dunia kita diajak karaoke, di akhirat kita diceburin neraka. Enak gak kira-kira ini? Ini males banget ngaji ini, masya Allah. Maka untunglah kepada jamaah yang tidak berfigur kepada siapapun yang tidak mau ngaji. Saudara hadir ke majelis taklim dengan kemauan, dengan iktikad, dengan niat baik hati saudara, mau ngaji, mau Pak RW-nya ngaji, kayak mau RT-nya ngaji atau kagak, pokoknya saya mau tetap ngaji. Kira-kira begitu nggak benar? Iya. Udah jangan kita lihat yang lainnya, Pak. Yang penting kita lihat diri kita ini. Bodoh dah tuh RW mau ngaji kayak mau kagak, yang penting saya warganya ngaji. Saya ingin mendapatkan satu kebaikan dari yang saya lakukan 10 kali lipat pahala. Saya ingin mendapatkan dari kebaikan yang saya lakukan 700 kali lipat. Saya ingin mendapatkan pahala dari satu kebaikan yang saya lakukan, wallahu yudha'lifu liman yasha, sampai Allah berkehendak berapa saja. Ini dan malam ini jamaah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan jamaah hadir duduk di majelis taklim. Fa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Fa in hamma bi sayyi'atin, jika ada seseorang berkeinginan untuk berbuat yang tidak baik, falam ya'malha, tapi keinginan untuk tidak berbuat yang tidak baik itu ia nggak lakukan. Cuma ada kepengen doa, tapi tidak dikerjakan, tapi tidak dilakukan. Kataballahu lahu hasanatan wahidah. Allah akan tetap catat untuk mendapatkan satu pahala yang sempurna. Contoh yang paling singkat. Dari rumah saudara ngaji nih, hadir ke majelis taklim. Kemudian ada satu keinginan terlintas di benak saudara, di hati saudara. Kayaknya ini sendal udah jelek amat ini ya. Ntar pulang ngaji gue mau tukar sama yang cakepan dikit. Jelek gak itu perbuatan? Keinginan jelek gak itu? Jelek. Kalau nukar sendal gue kayaknya masih baru amat ini ya, mudah-mudahan dipakai sama orang lain, biar gue pakai yang jelek aja. Itu masih cakep saudara. Sendal gue udah jelek amat ini ya, ntar pulang ngaji gue lihat-lihat, siapa tahu ada yang cakepan, gue mau ganti sama yang cakepan. Jelek gak ini? Falam ya'malha. Ternyata keinginan ingin nukar sendal dari yang jelek kepada sendal orang yang lebih cakep, tidak kepengen doang tapi tidak dilakukan. Kataballahu lahu hasanatan kamilah. Allah akan berikan satu pahala. Kenapa? Karena saudara menggagalkan keinginan yang tidak baik. Tuh, niat kita, kepengen kita berbuat untuk tidak baik tapi kita tidak lakukan, itu masih dapat pahala. Wa in hamma biha wa amilaha.
Lah, ntar pulang dari masjid tengok-tengok ke bawah dikit, tukar sendal sama yang apa? Tukar sendal sama yang cakep, apa bodoh punya siapa kek? Fa'amilaha, kemudian dilakonin, bener-bener dikerjain, bener-bener tuh sendal yang udah jelek diapain? Ditukar sama yang kataballahu sayyi'atan wahidah. Allah catat perbuatan jeleknya itu karena dilakukan sayyi'atan wahidah, satu dosa. Lihat bagaimana Allah sayangnya kepada kita, bagaimana Allah sayangnya kepada umat Nabi Muhammad, bagaimana Allah menginginkan kita umat Nabi Muhammad ini menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kebaikan Allah ganjar 10, naik 10, 7 kali, 700 kali lipat, dari 7 kali lipat langsung beribu-ribu kali lipat, sampai wallahu yudhaifu liman yasha, sampai sesuai dengan kehendak Allah. Satu kebaikan doang. Apalagi kalau kebaikan yang kita lakukan banyak. Nah, malam ini di malam Senin ini jamaah, setiap individu banyak kebaikan yang saudara lakukan. Dari rumah saudara niat ngaji sudah dapat pahala, itu satu kebaikan. Kemudian setiap langkah kaki saudara menuju tempat ini, entah jalan kaki, entah naik motor, entah naik mobil, pokoknya judulnya datang ke masjid, satu kebaikan lagi. Sampai di masjid saudara iktikaf, satu kebaikan lagi. Kemudian silaturahmi, satu kebaikan lagi. Hadir duduk di majelis salim, satu kebaikan lagi. Berapa kebaikan malam ini yang saudara lakukan? Satu kebaikan sampai 700 dan lebih dari 700 kali lipat. Kalau sementara pada malam hari ini saudara sudah melakukan 5 kebaikan, tinggal 5 kali 700 sudah berapa saudara? Pahala yang saudara dapatkan pada malam hari ini. Maka beruntunglah kepada kita, beruntunglah buat kita semuanya yang rajin hadir duduk di majelis taklim. Maka sangat rugi dan tidak beruntunglah kepada saudara-saudara kita, kepada pimpinan kita yang malas ngaji. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.